Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Kita sudah sampai di bab 8, menganalisis puisi dengan Ibu Eka Suryani, SPD. Kita mulai ya. Pengertian puisi. Puisi adalah ragam karya sastra yang terikat oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Berdasarkan periodisasi sastra Indonesia, puisi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Bab 8. Menganalisis puisi. Dalam bab ini akan kita bahas bagian A, mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi. B, mendemonstrasikan pembacaan puisi. C, menganalisis unsur pembangun puisi. D, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun. Jenis puisi. 1. Puisi lama adalah jenis puisi yang terikat beragam aturan dari segi rima, bait, hingga suku katanya. Tiap jenisnya memiliki ketentuan yang berbeda dengan jenis lainnya. 2. Puisi baru adalah jenis puisi yang tidak terikat dengan aturan-aturan baku tertentu dalam pembuatan atau pembacaannya. Artinya, puisi baru merupakan jenis puisi yang bebas, tidak terikat dengan aturan terkait jumlah suku kata, jumlah baris, rima, sajak, ataupun jumlah bait dalam pembuatannya. Puisi lama atau Melayu berdasarkan bentuknya terdiri atas beberapa jenis. 1. Mantra. Puisi yang sering dikaitkan dengan hal-hal yang mengandung kekuatan gaib. Mantra mempunyai rima dan irama dan terkenal dengan sifatnya yang misterius. 2. Bidal. Puisi lama dalam bentuk peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, nasihat, dan sejenisnya. 3. Pantun. Puisi lama yang berasal dari kata panutun, asal Minangkabau. Jenis yang satu ini awalnya dipakai untuk menjalin pergaulan di masyarakat. 4. Karmina atau pantun kilat. Puisi yang mirip dengan pantun tetapi pendek isinya. Jenis puisi ini identik dengan pola sajak lurus, AA. Pantun kilat ini biasanya digunakan untuk menyindir seseorang. 5. Seloka. Pantun berkait, hal ini karena terdiri lebih dari satu bait yang masih terkait. Saloka berisi tentang sindiran, ejekan, atau senda gurau yang dinyatakan dalam suatu perumpamaan. Ciri pada saloka adalah bait kedua dan keempat pada bait pertama dipakai pada baris pertama dan ketiga pada bait selanjutnya. Ciri khas ini ada pada setiap bait. 6. Syair. Syair berasal dari Arab. Ciri khas dari syair adalah terdiri atas 4 baris dalam satu bait dengan sajak AA. Syair biasanya berisi tentang suatu cerita dengan nasihat di dalamnya. 7. Talibun. Puisi yang hampir mirip dengan pantun. Hal yang membedakan dengan pantun adalah talibun memuat lebih banyak baris, yaitu sekitar 6-20 baris. Jumlah baris pada talibun harus berjumlah genap. Dalam talibun, setengah isinya merupakan sampiran dan setengahnya lagi merupakan isi. 8. Gurindam. Puisi yang berisi tentang suatu nasihat dengan aturan setiap bait terdiri dari 2 baris dan bersajak AA. Oke. Jenis puisi baru berdasarkan bentuknya. 1. Distikon. Setiap barisnya terdiri atas 2 bait. 2. Terzina. Setiap baitnya terdiri atas 3 baris. 3. Quatrain. Setiap baitnya terdiri atas 4 baris. 4. Queen. Setiap baitnya terdiri atas 5 baris.
5. Sektet. Setiap baitnya terdiri atas 6 baris. 6. Septim. Setiap baitnya terdiri atas 7 baris. 7. Oktav. Setiap baitnya terdiri atas 8 baris. 8. Soneta. 14 baris yang terbagi menjadi 2. 2 bait pertama masing-masing 2 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Jenis puisi baru berdasarkan isinya. 1. Balada. Puisi berisi kisah atau cerita. 2. Romansa. Puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih. 3. Himne. Puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan. 4. Ode. Puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. 5. Elegi. Puisi yang berisi ratapan tangis atau kesedihan. Ciri puisi lama. 1. Terlihat kaku karena puisi lama sangat terikat dengan aturan di dalamnya. 2. Merupakan karya turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya. 3. Merupakan sastra lisan karena disampaikan dari mulut ke mulut. Ciri-ciri puisi baru. 1. Bentuknya rapi dan simetris. 2. Mempunyai persajakan akhir yang teratur. 3. Banyak mempergunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. 4. Sebagian besar puisi 4 seuntai. 5. Tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra, kesatuan sintaksis. 6. Tiap gatranya terdiri atas 2 kata, sebagian besar 4-5 suku kata. A. Mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi. 1. Dalam puisi terdapat suasana yang mempengaruhi perasaan pembaca. Suasana merupakan perasaan pembaca setelah membaca puisi tersebut. Tema merupakan inti makna yang disampaikan penulis melalui puisi. Tema puisi dapat ditemukan dengan kata-kata kunci dari puisi tersebut. Puisi mengandung amanat yang ingin disampaikan penyair. Amanat tersebut disampaikan penyair dalam bentuk makna yang bersifat konotatif. Oleh karena itu, untuk menemukan amanat dalam sebuah puisi, kita dapat menganalisis makna puisi tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menafsirkan makna sebuah puisi. 1. Baris-baris puisi merupakan satu kesatuan yang benar-benar utuh, berhubungan makna antara kalimat satu dan kalimat lainnya. Maka penafsiran makna tidak dapat dilakukan satu persatu, kata per kata atau kalimat per kalimat. 2. Puisi tidak dapat dipahami hanya dengan mengandalkan kamus. Lakukan pendalaman terhadap makna yang tersirat untuk memahami puisi tersebut dengan baik. 3. Pahami makna dari semua baris puisi daripada hanya memahami arti leksikalnya. Jadi, bertanyalah apa maksud atau isi kalimat ini daripada apa arti kalimat ini. B. Mendemonstrasikan pembacaan puisi. Hal yang harus diperhatikan sebelum mendemonstrasikan puisi yaitu 1. Membaca puisi dalam hati secara berulang-ulang. Berikan tanda jeda. 3. Pahami dan hayati suasana, tema, dan makna puisi tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendemonstrasikan puisi yaitu 1. Intonasi, tinggi rendah dan naik turunnya suara. 2. Ekspresi, raut wajah atau gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca. 3. Lafal atau artikulasi. 4. Pernafasan. 5. Jeda.
Beberapa contoh jeda dalam membaca puisi antara lain: 1 garis miring menyatakan jeda, 2 garis miring menyatakan berhenti, 3 garis miring menyatakan berhenti terakhir, tanda koma menyatakan pembaca larik belum selesai, tanda titik menyatakan pembacaan suatu larik selesai. Sedangkan tanda seperti ini menyatakan intonasi meninggi pada baris tertentu. C. Menganalisis unsur pembangun puisi. Unsur-unsur yang membangun puisi antara lain: 1. Diksi, pemilihan kata, atau istilah yang dilakukan oleh penyair dalam puisi. 2. Imaji atau citraan, kata atau kelompok kata yang dapat memberikan imajinasi pengalaman indrawi. Ada beberapa macam citraan, antara lain citra penglihatan, pendengaran, penciuman, pencecapan, dan perasaan. 3. Kata konkret, kata yang berhubungan erat dengan imaji atau citraan, kata-kata yang dapat ditangkap dengan indera. 4. Gaya bahasa, cara yang dipergunakan oleh penyair untuk meningkatkan efek keindahan, menekankan nilai rasa, mengekspresikan perasaan pengarang, dan lain-lain. 5. Rima, persajakan, persamaan bunyi dalam puisi. Rima terbagi menjadi 2, yaitu rima horizontal, rima dalam, dan rima vertikal, rima luar. 6. Tipografi atau perwajahan puisi, pengaturan atau penataan letak kata, larik, dan bait dalam puisi. 7. Tema, pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar mengarang dan membuat puisi. 8. Rasa atau feeling, sikap penyair terhadap pokok-pokok masalah yang ditampilkan. Perasaan penyair dapat terlihat melalui penggunaan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam puisi. 9. Nada, sikap penyair terhadap pembaca tercermin melalui isi puisi tersebut. 10. Amanat, pesan atau maksud, pesan yang disampaikan penyair melalui isi puisi. D. Menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun. Langkah-langkah menulis puisi. 1. Menentukan tema. 2. Mencari atau mengumpulkan informasi sesuai tema. 3. Melakukan perenungan. 4. Memulai penulisan. 5. Memilih diksi. 6. Menyusun alur isi puisi atau kerangka. 7. Memulai menulis puisi. 8. Menyunting puisi. Kiat membuat puisi agar lebih indah. 1. Anda harus membuat hati dan pikiran lebih tenang agar ide saat membuat puisi itu muncul. 2. Tuangkanlah apa yang ada dalam pikiran ke dalam sebuah tulisan. 3. Pilihlah kata-kata kiasan yang sesuai dan mudah dipahami oleh banyak orang. 4. Tulislah puisi dengan bait-bait yang tepat supaya terkesan rapi dan elok. 5. Lakukan semua itu dengan seksama agar mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.